apakah wajib bermadhab dan bermanhaj dalam beragama? Bagaimana menjawab syubhat Islam yang biasa-biasa saja, tidak fanatik? Kalau dikatakan apakah wajib bermanhaj, bermadhab, iya. Ya, harus ada metode dalam beragama, harus ada metodologi dalam beragama. Kita beragama ini, metode kita dalam menjalankan agama, mengambil dalil-dalil di dalam Al-Quran dengan metodenya siapa, itu harus ada supaya tidak liar. Ya, dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la aiba ala man azhara madhhabas salaf. Tidak tercela orang yang menampakkan diri bahwa dia bermadhab salaf, artinya mengikuti metode para salaf. Wantasaba ilaihi, dan menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf, madhab salaf. Tidak tercela orang seperti ini. Bal yajibu qabulu dzalika bil ittifaq, bahkan wajib untuk menerima manhaj salaf dengan kesepakatan para ulama. Lianna madhhabas salaf la yakunu illa haqqan, karena madhab salaf itu tidak lain tidak bukan adalah kebenaran itu sendiri. Ya, kebenaran itu sendiri. Adapun dalam masalah fikih, maka madhab itu dilihat dari kesesuaian dengan dalil, kesesuaian kedekatan dengan dalil. Ya, seorang tidak boleh fanatik. Ini pokoknya kalau bukan dari kalangan Syafi'iyah kita tolak. Ya, ini yang kalau sudah seperti ini sudah termasuk taklid secara membabi buta dan menganggap bahwa orang sekali bermereka, sekali berulama itu sudah seperti Nabi SAW yang harus diambil ucapannya, nggak peduli benar, nggak peduli salah, harus diambil ucapannya. Enggak. Ya, mazhab-mazhab di dalam fikih itu bisa ditolak dan bisa diambil, tergantung mana yang lebih dekat dengan kebenaran. Ya, mana yang lebih dekat dengan kebenaran. Bahkan para ulama-ulama mazhab tersebut, mereka semua dulu ketika hidupnya menganjurkan pengikut-pengikutnya untuk mengambil hadis Nabi SAW sebagai pegangan utama. Imam Syafi'i misalnya mengatakan, tidak mengajarkan taklid. Beliau mengatakan, idza khalafa qawli qawla Rasul sallallahu alaihi wasallam fadribu qawli ardul haid. Kata beliau, apabila ucapanku, pendapatku bertabrakan dengan pendapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ambil hadis tersebut dan buang ucapanku ke arah tembok. Disuruh buang. Nggak boleh fanatik. Ini kalau sudah syekh ini yang mengatakan pasti benar. Enggak. Imam Malik juga mengatakan, kullu qaulin yu'khad wa yutrad illa sahibu hadzal qabr. Setiap ucapan bisa diambil dan bisa ditolak kecuali ucapan orang yang dikubur ini. Beliau menunjukkan kuburnya Nabi SAW. Ya, maka harus ada metode dalam beragama, yaitu pemahaman bagaimana metode memahami dalil-dalil, beristinbat hukum, mengambil hukum, kesimpulan hukum dari Al-Quran supaya nggak liar. Kalau tidak ada seperti ini, orang liar memahami Al-Quran seenaknya sendiri, mengambil hukum seenaknya sendiri. Khomer boleh. Kenapa? Di Al-Quran saja diperbolehkan kok. Ya, dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr. Katakan, khamr itu ada bahayanya besar, tapi juga ada manfaatnya. Khamr nggak diharamkan dalam ayat itu. Seenaknya sendiri mengambil hukum, liar jadinya. Ya, nggak boleh. Harus punya madhab, harus punya manhaj, metode yang clear. Dan tidak ada manhaj yang benar kecuali manhaj salaf. Ya, karena itu yang direkomendasikan oleh Nabi SAW.